Tadi saya katakan bahwa Ganoderma itu tidak punya KTP, ya. Ganoderma adalah organisme yang ada di mana saja. Hanya saja yang kita sebut adalah Ganoderma boninens. Ganoderma boninens, hostnya adalah kelapa sawit. Itu bukan berarti pada saat ada sawit baru ada Ganoderma. Kemungkinan Ganoderma boninens itu memang sudah ada dalam tanah. Hanya saja selama ini hostnya bukan kelapa sawit. Itu pertama. Dan kedua, pada sebelumnya kondisi ekosistem tanah masih sangat stabil sehingga Ganoderma belum terekspresi secepat saat ini. Nah, dengan adanya kelapa sawit, maka pertama pertumbuhan Ganoderma mendapatkan inangnya, hostnya, yaitu sawit, sehingga dia berkembang dengan cepat. Yang kedua, kemungkinan terjadi perubahan ekosistem di dalam tanah, sehingga mikroba yang lain, jamur-jamur lain terdepresi, tertekan pertumbuhannya, sehingga Ganoderma boninens inilah yang bertumbuh dengan baik. Nah, bagaimana kalau hal ini telah terjadi? Tadi sudah dipaparkan bahwa cukup banyak mikroba lain, patogenik yang lain, jamur lain yang diharapkan bisa jadi antifungal, seperti Trichoderma, Mycorrhiza, dan seterusnya. Nah, itulah yang diharapkan bahwa perkebunan sawit di Indonesia ini mendapat alert, ya, peringatan bahwa Ganoderma boninens itu sudah ada. Dan dalam banyak laporan secara statistik dikatakan bahwa pertumbuhan infeksi Ganoderma di lahan perkebunan sawit cukup mencemaskan, yaitu di atas 5% per tahun pertambahannya. Nah, kita tadi juga bahas bahwa bagaimana Indonesia Emas tahun 2045, itu kan berarti 20 tahun dari sekarang. Nah, kalau setiap tahun bertambah 5%, maka secara statistik maka 20 tahun adalah 100%. Nah, kita berharap bahwa Indonesia Emas tahun 2045 dengan sawit. Karena kalau dengan Ganoderma kita tidak lakukan apa-apa, mungkin Indonesia Emas 2045 itu tanpa sawit. Nah, hari ini kita sudah tahu bahwa perkembangan infeksi Ganoderma sangat mencemaskan. Oleh sebab itu, seminar-seminar semacam ini kita harapkan bisa memberi informasi yang lebih baik dan lebih tegas kepada para pekebun, dan kita harapkan juga bukan hanya peserta seminar ini mengerti, tetapi juga semua petani, semua stakeholder di Indonesia khususnya berperan kepada kelapa sawit turut bahu-membahu menyelesaikan masalah ini, baik dari genetik maupun dari mikroba dan seterusnya. Oleh sebab itu, seminar kali ini sangat menarik sekali, dan dari ratusan peserta saya lihat bahwa mereka sangat ingin mengetahui lebih jauh bagaimana bisa mengatasi Ganoderma ini.